Di tengah berbagai spekulasi di Italia terkait kemungkinan waktu pemulihan cedera Lautaro Martinez, media di Argentina justru tampak lebih yakin mengenai kondisinya. Bahkan, mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan absennya sang penyerang dalam laga finalissima pada 27 Maret antara Argentina dan Spanyol. Menurut laporan TYC Sports, kapten Inter tersebut mengalami cedera pada otot soleus. Setelah menjalani terapi plasma atau terapi piastrinika, Lautaro diperkirakan akan kembali berlatih dalam waktu 18 hari. Perkiraan tersebut tentu tergolong optimis, mengingat durasi pemulihan untuk jenis cedera semacam ini biasanya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, Lautaro sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya untuk pulih dengan cepat dari berbagai masalah otot yang dialaminya. Catatan Lecce saat menghadapi Inter di Stadion Via del Mare menunjukkan statistik yang kurang menggembirakan bagi tuan rumah. Dari total 21 pertemuan yang telah dimainkan di Salento sepanjang sejarah, Giallorossi hanya mampu meraih 3 kemenangan atas tim asal Milan tersebut. Kemenangan terakhir Lecce di kandang atas Inter terjadi pada musim Serie A 2011-2012 dengan skor 1-0. Selebihnya, mereka harus menelan 13 kekalahan dan mencatatkan 5 hasil imbang. Selain rekor pertemuan yang kurang menguntungkan, terdapat pula statistik lain yang tidak kalah negatif bagi Lecce. Di kandang sendiri, mereka sudah tidak mencetak gol ke gawang Nerazzurri selama 222 menit. Gol terakhir Lecce di Via del Mare ke gawang Inter dicetak oleh Cesey pada menit ke-48 dalam pertandingan yang berlangsung pada 12 Agustus 2022. Meskipun sempat dikaitkan dengan Inter sebagai peluang transfer bebas biaya, Zeki Celik dipastikan tidak akan bertahan di Roma. Hal tersebut dilaporkan oleh La Stampa yang menyebut negosiasi perpanjangan kontrak pemain asal Turki itu telah terhenti. Menurut laporan tersebut, pembicaraan menemui jalan buntu setelah Celik meminta gaji sebesar 4 juta euro per musim, sementara pihak klub hanya mengajukan tawaran 2,8 juta euro per musim. Di sisi lain, Juventus dikabarkan telah bergerak lebih cepat dengan menjalin komunikasi bersama agen sang pemain dan mengamankannya untuk musim depan. Dalam beberapa waktu terakhir, Inter memang sempat dikaitkan dengan peluang merekrut Zeki Celik secara gratis. Namun, bek sayap milik Roma itu kini disebut selangkah lebih dekat menuju Juventus, sebagaimana dilaporkan oleh La Stampa. Laga antara Lecce dan Inter di Stadion Via del Mare adalah laga yang mempertemukan dua tim dengan catatan produktivitas yang kontras di Serie A musim ini. Lecce tercatat sebagai tim dengan jumlah gol paling sedikit di Liga, yakni 17 gol. Sebaliknya, Inter menjadi tim paling produktif dengan torehan 60 gol sejauh ini. Meski demikian, tim asal Salento menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam hal produktivitas. Dalam 2 pertandingan terakhir, yang keduanya berakhir dengan kemenangan, Lecce mampu mencetak total 4 gol. 2 gol dilesakan ke gawang Udinese, sementara 2 gol lainnya dicetak saat menghadapi Cagliari. Di sisi lain, Inter juga mencatatkan rekor menarik dalam fase ofensif. Nerazzurri menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak di 3 periode krusial pertandingan. 15 menit awal babak pertama, 9 gol, 15 menit akhir babak pertama, 9 gol, serta 15 menit akhir babak kedua dengan total 16 gol. Tanpa kehadiran Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito kembali dipercaya untuk memimpin lini serang Inter. Penyerang kelahiran 2005 itu tengah berada dalam periode performa yang signifikan. Dalam 6 pertandingan terakhir Serie A, pemain binaan akademi tersebut terlibat dalam 4 gol, dengan rincian 3 gol dan 1 assist. Catatan tersebut meningkat tajam dibanding kontribusinya pada 17 penampilan pertamanya di Serie A bersama Inter, di mana ia terlibat dalam 3 gol. Selain itu, Pio Esposito juga menjadi pencetak satu-satunya gol Nerazzurri saat menghadapi Bodo Glimt pada babak playoff Liga Champions. Pertandingan antara Lecce dan Inter akan menjadi pertemuan ke-40 kedua tim di ajang Serie A.
Statistik menunjukkan dominasi jelas dari kubu Nerazzurri. Dari 39 laga sebelumnya, Inter mencatatkan 31 kemenangan. Sementara itu, 4 pertandingan berakhir imbang dan 4 lainnya dimenangkan oleh tim asal Salento. Inter juga menjadi tim yang paling sering mengalahkan Lecce di Serie A dengan total 31 kekalahan yang diderita Giannarossi. Selain itu, Lecce tercatat paling sering gagal mencetak gol saat menghadapi Inter, yakni dalam 22 kesempatan di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut. Rekor pertemuan terbaru semakin menegaskan tren tersebut. Lecce selalu kalah dalam 7 pertandingan terakhir Serie A melawan Inter dan gagal mencetak gol dalam 6 laga terakhir secara beruntun melawan Nerazzurri. Harapan Juventus untuk menurunkan Pierre Kalulu pada laga melawan Como dipastikan pupus. Upaya banding yang diajukan klub Bianconeri terkait sanksi larangan 1 pertandingan terhadap sang bek resmi ditolak. Kalulu sebelumnya dijatuhi hukuman oleh hakim olahraga setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Inter pada 15 Februari lalu. Pertandingan yang merupakan bagian dari pekan ke-25 Serie A. Pengusiran tersebut terjadi usai insiden yang dipicu oleh simulasi pemain Nerazzurri, Alessandro Bastoni. Untuk memperbaiki ketidakadilan yang diakui terhadap pemain asal Prancis tersebut, Juventus bahkan meminta pengampunan kepada Presiden FIGC, Gabriele Gravina. Namun, permohonan tersebut mendapat jawaban negatif. Dalam pernyataan resminya, FIGC mengumumkan bahwa Pengadilan Olahraga Banding Nasional dalam sidang pleno telah menolak banding Juventus dan menguatkan sanksi larangan 1 pertandingan yang dijatuhkan kepada Kalulu. Dengan demikian, bek bernomor punggung 15 itu dipastikan tidak dapat tampil pada laga berikutnya. Manuel Akanji, bek Inter yang masih berstatus milik Manchester City, dalam wawancara bersama SRF membahas kepindahannya ke Inter, tekanan sepak bola level tinggi, serta target bersama Switzerland National Football Team di Piala Dunia. Ia mengakui transfer di akhir bursa sempat membuatnya stres, namun kini sudah beradaptasi. Keluarga menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan, dan ia menekankan besarnya peran sang istri dalam proses perpindahan klub. Akanji juga menyoroti kerasnya dunia sepak bola, terutama soal loyalitas antara klub dan pemain. Meski masa depannya masih tanda tanya karena berstatus pinjaman, ia menegaskan fokusnya sepenuhnya untuk Inter. Ia percaya kecerdasan bermain bisa dipelajari dan tak terpengaruh stereotip tentang atlet. Soal Piala Dunia, ia berharap Swiss bisa melampaui babak 16 besar dan menegaskan pentingnya perlakuan setara bagi semua orang. Tato Dimostraglie Cesis Bagnalo menjadi simbol kebangkitannya dari cedera ACL di masa muda. Kini, ia tak lagi mengejar kemewahan dan tidak berencana menjadi pelatih, memilih kehidupan yang stabil bersama keluarga. Setelah polemik yang terjadi dalam laga Inter kontra Juventus, Alessandro Bastoni kembali fokus menunjukkan kualitasnya di lapangan. Meski penampilannya di Bodo dinilai belum maksimal, bek berusia 26 tahun itu telah menutup polemik dengan permintaan maaf secara terbuka, langkah yang tidak selalu dilakukan pemain lain dalam situasi serupa. Manajemen klub di Viale della Liberazione sembari mengakui kesalahan sang pemain, tetap memberikan dukungan penuh sebagai bukti pentingnya peran Bastoni bagi Nerazzurri. Dukungan tersebut rencananya akan diwujudkan melalui pembukaan pembicaraan kontrak baru antara April dan Mei mendatang, sebagaimana dilaporkan FC Internews. Saat ini kontraknya masih berlaku hingga 2028. Tidak ada urgensi khusus dalam proses tersebut karena Bastoni tidak mempertimbangkan opsi hengkang dari Inter. Ia sebelumnya juga menolak pendekatan serius dari Tottenham Hotspur beberapa tahun lalu. Klub pun menganggapnya sebagai pilar tim dan disebut tidak akan duduk di meja negosiasi bahkan jika ada tawaran senilai 70 hingga 80 juta euro yang berpotensi datang terutama dari Premier League.
Selain Tottenham, Liverpool dan Manchester United juga pernah melakukan penjajakan tanpa tindak lanjut konkret. Rumor juga menyaitkan minat dari Barcelona, namun klub asal Catalunya tersebut dinilai belum memiliki kekuatan finansial untuk menggoda Inter. Atas dasar itu, manajemen Inter berkeinginan memperpanjang masa bakti Bastoni setidaknya hingga 2030. Bek kelahiran 1999 itu juga dianggap sebagai salah satu wakil kapten tim, sejajar dengan Nicolo Barella dan Federico Di Marco, serta secara terbuka menyatakan keinginannya untuk terus membela warna nerazzurri dalam jangka panjang.